pasti pernah mengalami tuh. Waktu candling telur usia 4 hari, fertilnya kurang marem. Ya itu tadi, karena lemahnya sperma, karena kekurangan vitamin E tadi. Kalau kita bantu dengan ekstrak puding kecambah kacang hijau, sekali lagi saya ingatkan kecambah kacang hijau ya, bukan kecambah yang lain. Dengan penyuntikan vitamin E tentunya akan maksimal. Coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan nikmat sehat ya. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan, sebenarnya sudah saya kutip di video sebelumnya. Cuman treatment ini adalah treatment utama yang kami lakukan di kandang kecil kami. Tentunya ini sangat penting, bahwasannya memang dalam dunia produksi atau dunia breeding yang tentunya menghasilkan anak-anak ayam, ada 3 hal ya, seperti di video sebelumnya. 1, produktivitas. 2 adalah fertilitas. 3, daya tetas. Untuk produktivitas insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Terus untuk daya tetas berkaitan dengan mesin, tentunya strategi mesin, teknik-teknik penetasan akan kita bahas lebih intens di video sebelumnya. Nah, di video ini akan saya pertegas tentang fertilitas. Nah, fertilitas ini kaitannya dengan, bukan dengan yang kecil-kecil ini ya, kaitannya dengan induk-induk dan jantan ya. Jadi bukan kok tentang ini ayam mas kawin terus, ini ayam jantannya membuahi, kok fertilitasnya hancur gitu kan. No, bukan hanya seperti itu saja. Ada beberapa komponen yang diperlukan untuk memperkuat ya, sebagai antioksidan supaya spermanya ini kuat, supaya sel telurnya juga kuat. Nah, akan saya bahas tips yang saya lakukan di peternakan kecil kami ini supaya fertilitas itu terjaga dengan baik. Tentunya ini adalah hal kedua setelah genetik ayamnya. Tentunya kalau tipe petelur itu doyan kawin ya, tentunya sering mengkawini atau membuahi induknya, jadi intensitas sperma masuk di sang induk itu lebih sering. Beda hal dengan ayam-ayam tipe petelur seperti Bangkok, itu memang agak malas kawin. Nah, tetapi kalau sudah malas kawin terus kualitas spermanya jelek, tentunya kan akan berpengaruh dengan fertilitas. Oke, kita lanjut ke langkah yang saya lakukan di peternakan kami. Nah, ini sambil angon lur ya. Yang kiri ini Lignan, yang itu Baret Plymouth Rock ya. Tipsnya adalah ini. Kalau kawan-kawan mau yang instan, dalam tanda kutip itu tidak perlu alami atau pengennya instan suntik ya, atau kimia lah taruhlah ya. Ini adalah Enterovit Excellent. Ini adalah vitamin E. Jadi memang ini diperlukan ya, diperlukan dalam hal ini untuk menjaga kualitas sperma. Ini dalamnya kan vitamin E ini sebagai antioksidan. Jadi kualitas sperma itu nggak gampang mati lah, kuat istilahnya kan. Nah, ini saya pakai ini, dosisnya berapa mas? Ini kita gunakan 0,25 mili per ayam besar. Ini untuk ayam produksi kan kawan ya. Ini juga saya gunakan ke ayam-ayam tua. Nah, biasanya kalau ayam-ayam muda itu kualitas spermanya kurang bagus memang. Tapi kalau ayam lagi usia-usia emas, 8 bulan di jantan, terus 6 bulan di betina ya, terus ayam-ayam yang 1 tahunan, 2 tahunan itu masih oke lah, tapi nggak ada salahnya.
Biasanya ini saya gunakan untuk ayam Lignan saya yang usianya kurang lebih sudah sekitar 5 tahun. Nah, ayam tua makanya harus dibantu dengan injek seperti ini. Cuman kalau tidak menemukan vitamin E seperti ini di lingkungan Anda, atau Anda tidak mau belanja online, ada hal yang sangat mudah ditemukan dan mungkin bisa Anda buat sendiri di rumah. Apa itu? Ini kecambah ya. Kecambah, tapi bukan kecambah kedelai, tetapi kecambah kacang hijau. Nah, kecambah ini sama saja memiliki kandungan vitamin E yang tentunya tidak jauh beda dengan vitamin cairan vitamin yang tadi yang ada di botol. Jadi sama saja ya kegunaannya. Penggunaannya bagaimana? Bisa Anda campur seperti ini dengan pakan ya, tuh saya baru beli tadi ya. Terus juga bisa Anda gunakan sebagai ekstrak puding. Ekstrak puding dalam artian diberikan langsung ya, diberikan langsung. Nah, untuk intensitas penyuntikan ataupun pemberian kecambah kacang hijau seperti ini dilihat daripada tingkat fertilitasnya. Biasanya penyuntikan sekali ini sudah membuahkan hasil, tapi lebih paten lagi penyuntikan 2 kali. Nah, kapan ini diberikan? Ini diberikan 2-3 minggu, minimal 2 minggu sekali ya. Kalau kecambah kacang hijau karena ini alami, Anda berikan seminggu sekali, ini sudah sangat istimewa ini lur ya. Jadi nyuntiknya kalau ini ya, ini saya sarankan penyuntikan apapun, antibiotik atau vaksin atau vitamin, itu paling handal adalah sore hari atau malam menjelang ayam mau istirahat, itu lebih aman karena suhu lagi sejuk-sejuknya. Jadi nggak panas. Ini kan masih panas nih. Jadi saya kalau mau nyuntik ini ya menjelang maghrib lah, ini kan tinggal dikit nih. Insya Allah nanti akan membuahkan hasil kan kalau kawan-kawan sudah melakukan treatment seperti ini nih kecambahnya ya. Coba kita tengok bagaimana respon si ayam-ayam cantik mandraguna ini kan. Ini juga bisa digunakan sebagai ekstrak puding di siang hari ya. Jadi seperti azola, seperti makanan-makanan seperti ini dikasih ekstrak puding. Duh, kok kotor teh, urung tak sapu ya, sabar ya. Nyo cambah tuh. Wah. Penyuntikan vitamin E dan pemberian kecambah kacang hijau ini apakah hanya terkhusus di jantan saja? Tentu tidak ya. Penyuntikan pemberian kecambah kacang hijau itu jantan dan betina ya. Jantan dan betina. Gemoy kawan-kawan, ini usianya masih 4,5 bulan ya. Jantannya itu di usia 6 bulanan. Jadi pas ya. Nanti di 8 bulan ini sudah mulai kami tetaskan. Ini belum kami tetaskan telurnya. Ini gemoy itu ya. Diberikan langsung sebagai ekstrak puding seperti ini atau makanan tambahan. Itu ayam juga sangat suka. Dicampur dengan pakan kita juga tak masalah. Jadi ekstrak puding kita atau makanan tambahan kita itu juga harus yang bermanfaat. Seperti Anda mungkin daun kelor. Cuman pembahasan di video ini membahas tentang bagaimana meningkatkan fertilitas. Harapannya itu meningkatkan kan. Tapi insya Allah ya, itu pengalaman kami yang jelas untuk menjaga fertilitas di situ. Sembari juga adalah mekanisme kandang yang kita pakai. Kadang kalau kandang terlalu panas juga ayam tidak suka untuk bercumbu atau kawin ya. Ayamnya ini tadi cuacanya lumayan panas, makanya megap-megap nih sore itu kan. Ayam juga kurang suka untuk kawin. Jadi intinya berpengaruh juga cuacanya panas, sirkulasi kurang, jadi sejuk. Settinglah ayammu itu bisa menghirup udara sejuk di kandang. Jadi kandangnya harus benar-benar sejuk. Kalau kandangnya sejuk, insya Allah fertilitas aman. Terus juga dalam menjaga telurnya, kalau bisa
telur yang ada di kandang itu jangan terkena sorotan sinar matahari langsung terkhusus siang. Itu juga akan merusak embrio. Penyimpanan telur juga berpengaruh. Penyimpanan telur itu juga harus diletakkan di suhu-suhu yang dingin. Suhu kalau bisa di suhu-suhu ya 20-an derajat atau minimal ya 30 lah. 30 derajat, 28 sih enaknya memang 28 derajat ya. Kadang hatchery atau penetasan PT-PT besar mereka sampai ada cooling room ya, ruangan pendingin. Di situ supaya apa? Supaya embrio tidak rusak satu, kedua supaya embrio tidak berkembang. Karena apa? Pengumpulan telur maksimal kami lakukan itu 7 hari. Nah, ketika embrio berkembang nanti akan menyebabkan telur menetasnya itu terlalu jauh perbedaan usianya. Ya, ada yang 19 hari sudah netas, ada yang 21 hari baru netaskan kerok. Ya, kalau bisa ya 20 itu mulai agak retak-retak, 21 itu brol semua ya. Selip-selip ya 21 sore, kalau netasnya 21 pagi, 21 sore baru clear semua 100% netasnya. Itu bagus ya. Jadi itu kawan-kawan, itu adalah tips simple ketika menjaga fertilitas. Ini masih ayam energik, masih ayam muda ya. Masih ayam muda, tetapi jangan juga kita kesampingkan yang namanya hormon tadi ya, vitamin E tadi. Justru ayam muda atau ayam-ayam masih dalam tanda kutip ini masih usia emas, masa produksi, kalau kawan-kawan itu sikat dengan vitamin E ataupun kecambah kacang hijau, tentunya itu lebih baik. Karena pasti pernah mengalami tuh, waktu candling telur usia 4 hari fertilnya kurang marem. Ya itu tadi, karena lemahnya sperma, karena kekurangan vitamin E tadi. Kalau kita bantu dengan ekstrak puding kecambah kacang hijau, sekali lagi saya ingatkan kecambah kacang hijau ya, bukan kecambah yang lain. Dengan penyuntikan vitamin E tentunya akan maksimal. Coba ini jantannya sudah 5 tahunan. Betinanya yang tua tinggal nih sampai botak. Ini adiknya gede. Wah, seram kali ya mukanya ya. Coba kalau ini tidak kami bantu dengan injek hormon atau injek vitamin E tadi sebagai antioksidan untuk melindungi sperma. Jadi sperma itu ada mantelnya atau ada jaket pelindungnya. Jadi kuat. Mana mungkin juga kita bisa menghasilkan anak-anak regenerasi yang seperti ini. Jadi penting kawan-kawan, itu dalam dunia breeding salah satunya yang paling penting adalah fertilitas. Percuma produktivitas tinggi kalau fertilitasnya kecil. Percuma. Saya adalah mantan pencetak DOC atau pemain breedingan DOC pedaging yang lumayan banyak. Dulu sistem inseminasi buatan, kalau inseminasi buatannya tidak tepat, hancur fertilitas. Saya dulu pernah mengalami fertilitas hanya 40%. Tepok jidat kita kalau fertilitas 40%. Bagi saya, kita menjadi peternak mandiri atau kita pembreeding DOC, ketika fertilitas di bawah 70%, saya katakan itu sudah gagal. Karena apa? Akan membengkak kos produksi DOC-nya. Kalau bisa fertilitas itu di atas 80%, itu pasti handal. Ya, nah kaitannya bocorannya adalah sisipkan tipe-tipe pedagingmu, ayam-ayam pacekmu, sisipkan genetik petelur yang mempunyai performa pertumbuhan cepat. Baretrok oke, merawang oke, lignan oke, ya. Kenapa? Karena ayam-ayam tipe petelur memiliki daya birahi yang lumayan handal. Itu tipsnya. Jadi tips menjaga fertilitas cuman 3. Ayamnya yang harus tersusupi genetik petelur atau ayam tipe kuat macek atau kuat kawin. Kedua adalah suplemen seperti ini, alami pakai kecambah ya. Kalau mau yang kimia pakai vitamin E diinjek tadi. Yang ketiga itu adalah kandang, sirkulasi, sejuk, insya Allah aman. Dan yang terakhir tadi lupa saya, manajemen penanganan di telur. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung, dan penyimpanan juga harus tepat. Dah. Itu aja tips dari peternak muda ketika Anda mau menjaga fertilitas telur di kandang Anda. Semoga ini bermanfaat dan sukses selalu untuk kawan-kawanku semua. Silahkan dicontoh dan diaplikasikan di kandang belakang rumah kita. Semoga kandang belakang rumah kita selalu sejuk suasananya, ayam sehat, dompet aman. Istimewa, kewir-kewir mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.